Seseorang mengikuti Srami di saat ia berjalan seorang diri. Hujan saat itu turun dengan deras. Karena ketakutan, Srami berlari dan bersembunyi karena penguntitnya memegang sebilah pisau. Tanpa disadari, tempat persembunyiannya diketahui. Ia kembali berlari, namun lagi-lagi langkahnya terhenti ketika melihat pemimpin penguntitnya, Vinod, keluar dari sebuah mobil lengkap dengan senjata tajam di tangannya. Beberapa bulan yang lalu, Tiru yang memiliki gangguan pendengaran dan bicara sudah terbiasa untuk berbincang sambil membaca gerakan bibir dari lawan bicaranya. Kali ini ia yang menjemput keponakannya merasa kesal pada preman yang telah mengganggunya. Tanpa banyak membuang waktu, ia menghajar preman tersebut hingga tidak berdaya. Tak lama seorang polisi datang dan membawa Tiru atas kesalahan yang ia perbuat. Ayah Tiru datang untuk memberikan jaminan kepadanya dan menjelaskan kalau Tiru mengalami trauma karena pernah kehilangan saudaranya akibat diculik dan dihabisi oleh sang penculik. Preman yang sama-sama masuk penjara tersebut menatap penuh dendam ketika Tiru bisa keluar dari penjara. Saat di rumah, sang ibu mencoba menasihatinya agar bisa mengendalikan emosi bila bertemu preman di jalan. Tiru diminta untuk membantu sang ayah dan mengambil cek di sebuah toko. Namun sebelum ia pergi, ia mendapatkan pesan dari Bhavani kekasihnya untuk singgah ke tempatnya. Tiru mengiyakan dan menyempatkan diri bertemu dengan Bhavani. Mereka datang ke kediaman Tiru untuk merayakan ulang tahun Srami, keponakan perempuan Tiru. Semua memberikan ucapan dan doa terbaik untuk Srami yang selama ini tinggal bersama Tiru dan keluarganya. Hingga perkumpulan keluarga digelar untuk membicarakan pernikahan Bhavani dengan Tiru. Marimutu yang merupakan ayah dari Tiru merupakan seorang konstruksi bangunan. Ia menegur seorang pekerja yang membawa anak di bawah umur untuk bekerja di tempatnya. Tapi tanpa disadari, sebuah kecelakaan terjadi. Marimutu tertimpa sekantung semen dari atas bangunan. Tiru yang melihatnya langsung menjerit dan meminta bantuan pekerja di tempat itu untuk membawanya ke rumah sakit. Sebuah mobil pun dilarikan dari tempat itu untuk bisa lebih cepat tiba di rumah sakit. Bhavani dan semua keluarganya datang sambil menangis ketika tahu keadaan Marimutu yang belum sadarkan diri. Tak lama Marimutu dikeluarkan dari ruang gawat darurat oleh perawat. Marimutu diminta dipindahkan ke lantai atas menggunakan lift. Bhavani dan kakak perempuannya mendorong Marimutu, namun Tiru dilarang menggunakan lift. Tiru menurutinya dan menggunakan tangga untuk bisa tiba di lantai atas. Namun setibanya di lantai yang ditentukan, mereka terkejut karena banyak pasien yang masih belum mendapatkan ruang perawatan. Hal mencurigakan lainnya pun muncul karena perawat menggunakan bahan berbahaya untuk bisa memeriksa pasien-pasien di sana. Mereka juga tanpa ragu meminta uang tambahan kepada pasien tersebut. Sementara di tempat lain, Said yang pergi menggunakan mobilnya berhenti ketika melihat seseorang menghentikan mobilnya dan meminta bantuan ketika sepeda motornya mogok. Namun ketika Said keluar dari mobil, Vinod yang tengah menunggu di tempat lain langsung menghantam Said dan istrinya tanpa belas kasih. Bahkan mereka menghabisinya di hadapan putri Said. Vinod juga dengan keji meminta anak buahnya menghabisi putri Said dan mengambil uang yang ada di dalam mobil Said. Tak sampai di situ, mereka juga membakar tubuh ketiga korban mereka dan bermaksud menguasai uang tersebut sendiri tanpa memedulikan perintah dalang dari perampokan itu. Tiru yang kali ini bertugas menjaga Marimutu memperhatikan Vinod kembali menggoda Bhavani. Ia mencoba menegurnya, namun Bhavani memintanya untuk bisa mengendalikan emosinya. Kali ini Vinod memperlakukan Tiru dengan buruk. Tidak terima hal itu, Tiru mendorong tubuh Vinod dan mengancamnya untuk bersikap baik kepadanya. Tiru meninggalkannya begitu saja setelah memberikan luka di bagian wajah Vinod. Mendapatkan perlakuan buruk tersebut, Vinod menceritakan pada anak buahnya. Mereka merasa kesal karena Vinod tidak membalas perlakuan Tiru. Malam harinya Tiru kembali diganggu oleh anak buah Vinod yang mencoba membalas perlakuan Tiru kepada Vinod. Lagi-lagi Tiru dengan mudah menghadapi mereka tanpa mengampuni mereka sedikit pun. Vinod dan keempat anak buahnya yang lain hanya duduk mengawasi Tiru yang masih menghajar teman-teman mereka. Setelah mendapatkan pesanan makanannya, Tiru pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Vinod dan teman-temannya masih merasa kesal karena mereka dikalahkan dengan begitu cepat oleh Tiru. Mereka masih berniat untuk menghabisi Tiru di lain waktu. Namun Vinod hanya terdiam, namun pembicaraan mereka terhenti ketika melihat seorang keluarga pasien memaki salah satu anak buahnya tanpa banyak bicara. Tiba-tiba ia menghabisi wanita tersebut dan mengancam pada semua anak buahnya kalau ia bisa berlaku kejam pada Tiru hanya menunggu waktu yang tepat. Marimutu yang masih dirawat di rumah sakit kini mendapatkan kunjungan dari semua keluarganya.
Mereka menggunakan kesempatan itu untuk makan bersama di taman rumah sakit. Tak lama, dalang dari perampokan itu datang dan langsung memaki salah satu anak buah Vinod untuk menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka. Wanita tersebut diminta menemui sendiri Vinod yang bertugas menjaga lift. Vinod yang tengah bersama anak buahnya merencanakan hal yang buruk untuk wanita tersebut. Namun, niat mereka dibatalkan karena Srami menumpangi lift yang sama. Setelah Srami pergi, mereka membawa wanita itu ke ruangan lain dan mengurungnya. Dengan kejam, Vinod dan anak buahnya menghabisi wanita tersebut. Kemudian membawa tubuh wanita itu memasuki lift. Lagi-lagi Srami menumpangi lift yang sama dengan mereka. Srami merasa curiga dengan pasien yang mereka tutupi, karena takut ia meminta Vinod untuk menuruninya di lantai berikutnya. Srami berlari dan sangat ketakutan. Ia memeluk Tiru ketika sadar ia tengah diawasi oleh Vinod dan anak buahnya. Vinod kembali merencanakan perampokan setelah tahu ada yang akan membawa uang dalam jumlah yang banyak. Vinod mulai menjalankan rencana mereka. Mobil yang membawa uang tersebut telah keluar dari tempatnya. Dengan cepat, anak buah Vinod mengikuti mobil tersebut. Tak lama, mobil yang ditumpangi korban mengalami kerusakan. Mau tidak mau, korban keluar dari mobilnya dan tanpa menyadari kalau ada anak buah Vinod sudah mendekati mobilnya. Mereka mencoba mengalihkan korban dan mengantam sopir korban hingga kehilangan nyawa. Bajai yang ditumpangi Vinod berhenti dan Vinod yang menggunakan topeng langsung memasuki mobil korban. Melihat hal itu, korban memohon untuk mengambil uang tersebut tanpa melukainya. Vinod membuka tas berisi uang dan mulai menghitungnya. Tak lama, sebuah bajai yang ditumpangi Tiru melintas dan Tiru memutuskan untuk turun ketika melihat ketidakberesan di hadapannya. Mereka yang melihat Tiru langsung mencoba menyerangnya. Tiru dengan sigap melayani mereka. Walaupun dengan tangan kosong, Tiru mampu menghadapi mereka yang dilengkapi dengan senjata tajam. Dua dari mereka melarikan diri dan Tiru tidak berniat mengejarnya. Perampokan itu menjadi pemberitaan di esok harinya. Namun sayang, wajah pelaku tidak terlihat jelas karena mereka menggunakan penutup wajah. Vinod dan anak buahnya yang melihat berita tersebut merasa kesal dengan Tiru dan benar-benar berniat untuk menghabisinya. Marimutu dinyatakan sehat dan tidak perlu menjalani operasi. Semua keluarga merasa senang dan langsung mengabari Bhavani kalau ayah mereka akan pulang dalam waktu 2 hari. Vinod yang mendengar percakapan tersebut memiliki rencana tersendiri untuk bisa menghabisi Tiru dan membalaskan dendamnya. Ia mau menghabisi Marimutu sebelum ia diizinkan keluar dari rumah sakit. Semua anak buahnya tertawa, terlebih rencana ini dinilai sangat menyakitkan pasien. Ketiga anak buah Vinod mulai berdiri di ruang Marimutu dan meminta izin ke dokter untuk menyuntikkan obat kepada Marimutu. Di sela-sela perbincangan mereka, dokter tersebut mendapatkan telepon dari sang istri yang menceritakan kedatangan Vinod untuk menawarkan sejumlah uang. Tiru menyempatkan diri untuk berdoa sebelum masuk rumah sakit. Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, namun langkahnya terhenti ketika melihat festival di kuil. Sementara dokter yang menangani Marimutu akhirnya mau bekerja sama dengan Vinod dan anak buahnya. Ia mulai mendatangi Marimutu dan bersiap menyuntikkan racun ke impusan Marimutu. Cairan tersebut pun telah tercampur dan mulai memasuki tubuh Marimutu. Tiru memutuskan melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Ia mendengar beberapa percakapan penghuni rumah sakit tentang Marimutu yang mengerang karena sakit perut, namun perawat tidak melakukan apapun. Tiru yang tahu ayah Bhavani yang berteriak tersebut segera berlari ke ruangan ayahnya dan meminta perawat segera menolongnya. Tapi perawat tersebut malah memarahi mereka. Tak lama dokter datang dan mencoba melihat keadaan Marimutu dan mendengarkan penjelasan perawat dan menyalahkan kelalaian istri Marimutu ketika saat salah memberikan obat. Dokter tersebut memutuskan untuk memeriksa Dr. Venugopal yang merupakan dokter jaga saat Marimutu mengerang kesakitan. Sementara Vinod dan anak buahnya tertawa penuh kemenangan. Namun mereka merencanakan hal lain untuk membawa mayat-mayat yang telah mereka habisi keluar dari rumah sakit. Karena ia mendapatkan informasi kalau Dr. Venugopal akan diperiksa oleh pihak kepolisian akibat kecerobohannya terhadap Marimutu. Semua anak buah Vinod bergerak dan membawa semua mayat dari kamar mayat. Marimutu hari ini menjalani beberapa tes. Hal itu membuat anak buah Vinod merasa khawatir, tapi Vinod yang sudah memiliki alibi yang tepat mencoba menenangkan mereka. Laporan palsu kesehatan Marimutu pun telah dikeluarkan oleh Dr. Venugopal. Ia mengungkapkan kalau Marimutu dalam keadaan baik dan tidak ada yang buruk. Tiru yang mendengar hal itu meminta penjelasan keberadaan Dr. Venugopal, tapi rekannya mengatakan kalau Dr. Venugopal melakukan cuti untuk beberapa hari ke depan. Tiru pergi dari ruangan tersebut. Tak lama ia bertemu pada istri Venugopal yang datang untuk memeriksa kehamilannya. Tiru juga mendapatkan penjelasan kalau Dr. Venugopal tengah diperiksa oleh pihak kepolisian.
Beberapa petugas memeriksa rekaman kamera pengawas dan melihat anak buah Vinod tengah berbincang dengan Veno Gopal sebelum Marimutu mengerang kesakitan. Ketiganya pun dipanggil untuk memberikan keterangan kepada inspektur. Namun ketiganya mengungkapkan mereka hanya berbincang seperti biasa dan mengeluhkan kalau Veno Gopal tengah menghadapi keluhan keuangan. Ketiganya ketakutan karena merekalah yang telah menghabisi Dr. Veno Gopal setelah menyuntikan obat ke Marimutu. Kini Vinod malah merencanakan untuk menyiksa Marimutu lebih lanjut. Anak buahnya pun kini bekerja sama dengan perawat untuk melakukan rencana buruk mereka. Rencana tersebut mulai dilakukan. Tiru membawa Marimutu sesuai perintah perawat tersebut. Vinod yang melihat hal itu langsung saling memberikan isyarat untuk ke rencana selanjutnya. Mereka membuat Marimutu berputar-putar di gedung rumah sakit. Beberapa loket yang didatangi mengatakan ini adalah tempat yang salah. Tak lama Marimutu memuntahkan darah segar. Tiru yang melihat hal itu langsung berlari dan menyelamatkannya. Ia kembali dibawa ke ruang gawat darurat dan diperiksa secara intensif oleh pihak dokter. Tiru yang melihatnya dari luar hanya bisa menangis. Setelah mendapatkan pemeriksaan, dokter mengizinkannya untuk menunggui Marimutu di ruangan tersebut. Srami yang masih takut melihat Vinod dan anak buahnya memaksa Babani untuk menggunakan tangga agar bisa menghindari mereka. Tapi mereka masih mengintai Srami bahkan saat Srami di kamar mandi. Vinod mencoba mengancam Tiru kalau ia akan melecehkan Srami yang tengah berada di rumahnya seorang diri. Mendengar hal itu, Tiru mencoba menelpon Srami tapi tidak ada jawaban, bahkan Vinod mematikan handphone Srami. Tiru benar-benar panik dan memutuskan untuk pulang. Akhirnya Tiru berhasil menghubungi Srami dan memintanya untuk tidak membukakan pintu. Namun ia merasa tenang ketika inspektur mengantarkan adik perempuannya kembali ke rumah dan menenangkan Tiru kalau mereka baik-baik saja. Keesokan harinya, Tiru menasihati Srami untuk tidak mudah berbicara pada orang asing. Vinod dan anak buahnya mengawasi Srami dari jauh tanpa menyadari kalau Tiru mengawasi mereka dari kejauhan. Tiru mulai mencurigai mereka akan melakukan hal buruk kepada Srami. Seseorang mengikuti Srami di saat ia berjalan seorang diri. Hujan saat itu turun dengan deras. Karena ketakutan, Srami berlari dan bersembunyi karena penguntitnya memegang sebilah pisau. Dan tanpa disadari tempat persembunyiannya diketahui. Ia kembali berlari namun lagi-lagi langkahnya terhenti ketika melihat pemimpin penguntitnya Vinod keluar dari sebuah mobil lengkap dengan senjata tajam di tangannya. Mereka pun bersiap menghabisi Srami, tapi di saat bersamaan Tiru telah berada di dekat Srami dan langsung melindunginya. Vinod hanya bersembunyi di balik bajai yang ia tumpangi tadi. Srami yang berlari terus dikejar salah satu dari mereka. Ia menjerit meminta pertolongan kepada Tiru. Tapi kali ini Tiru terdesak dan tidak sadarkan diri. Tapi ketika melihat Srami terus dikejar anak buah Vinod, ia membuka matanya. Tiru mengejar Srami namun terlambat karena Vinod telah memasukkan tubuh Srami ke sebuah lubang gorong-gorong. Srami dilarikan ke rumah sakit. Percobaan pembunuhan Srami pun menjadi pemberitaan di berbagai media. Pelaku yang telah diketahui merupakan pekerja rumah sakit membuat semua anggota kepolisian memeriksa rumah sakit tersebut. Namun Vinod dan anak buahnya yang tahu tentang hal ini segera mengambil cuti dan melarikan diri dari rumah sakit. Vinod yang tahu hal itu merencanakan hal lain untuk menghadapi polisi dan Tiru yang ia yakin akan datang ke tempat persembunyian mereka. Di tengah pembicaraan mereka terdengar rintihan kesakitan dari istri Veno Gopal yang ditahan oleh Vinod. Ia mengatakan kepada anak buahnya kalau istri Veno Gopal telah mengetahui kejahatan mereka terhadap Veno Gopal. Tak lama terdengar suara anak buah Vinod yang mengerang kesakitan. Vinod tersenyum karena Tiru masuk ke jebakan yang ia buat. Tiru kehilangan anak buah Vinod yang berlari karena mereka yang berada di kebun jagung membuat Tiru tidak menguasai medan bertarung. Berulang kali ia kehilangannya, tapi setelah berulang kali gagal, akhirnya Tiru berhasil menemukan gubuk tempat anak buah Vinod berkumpul. Satu persatu ia memberikan pelajaran, namun salah satu dari mereka berhasil menghantam kepala bagian belakang Tiru hingga ia tersungkur tidak sadarkan diri. Mereka bergegas untuk mengambil senjata tajam dan berniat untuk menghabisi Tiru dengan cepat. Mengetahui nyawanya terancam, Tiru memaksa tubuhnya untuk bisa berdiri lagi dan menghadapi mereka. Tapi lagi-lagi mereka berhasil melukai tubuh Tiru. Hingga Tiru harus bertarung dengan penuh luka di tubuhnya. Vinod yang melihat perkelahian itu mengejek Tiru. Melihat hal itu, Tiru mencoba menghadapi Vinod. Tapi berulang kali ia terkena pukulan Vinod hingga membuatnya tersungkur dan mengerang kesakitan. Tiru tidak mau menyerah hingga akhirnya ia berhasil melukai Vinod. Hingga akhirnya Vinod benar-benar tersungkur tidak bernyawa. Tiru membuang senjata yang tadi ia gunakan. Salah satu anak buah Vinod yang masih bernyawa memohon ampun dan tak lama Sruti mengerang kesakitan.
Melihat hal ganjil tersebut, Tiru berlari cepat dan menyelamatkan Sruti. Ia menggendongnya keluar dari kebun tersebut dan ia berhasil menyelamatkan Sruti serta bayinya. Kejahatan Venugopal tiba-tiba mengalir begitu saja ketika bayi itu lahir. Tak lama bibinya mengungkapkan kalau Marimutu menghilang dari ruang perawatan. Tiru terdiam dan mencoba mencari keberadaannya, hingga ia berhasil menemukannya tertidur di halte bus. Marimutu menangis melihat Tiru ada di hadapannya. Ia memohon agar ia pulang ke rumah karena ia sadar mereka telah melakukan hal buruk untuk dirinya. Marimutu memeluk erat Tiru sambil terus menangis di pelukannya. Tiru mengabulkan keinginan Marimutu dan membawanya kembali ke rumah sampai ia benar-benar sehat dan berbahagia karena pernikahan Tiru dan Bhavani telah berlangsung dengan meriah dan penuh kebahagiaan. Film pun selesai.